Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang profesor bernama Harold Urey, pemenang hadiah Nobel di bidang kimia, pernah menuliskan suatu tulisan di sebuah pamflet. Saya adalah orang yang takut. Dia berkata, saya menulis ini supaya kalian menjadi takut. Saya sendiri adalah orang yang merasa ketakutan. Semua ilmuwan yang saya kenal juga merasa takut. Mereka takut akan hidup mereka dan juga hidup kalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia punya satu musuh yang tidak kelihatan. Saya tidak berbicara tentang iblis. Iblis memang adalah musuh kita juga, saudara. Tapi musuh yang satu ini berbeda. Sekalipun seseorang sudah berada dalam benteng pertahanan yang kokoh, musuh ini bisa menyelinap masuk. Musuh ini tidak ada di luar, tapi ada di dalam diri setiap orang. Musuh ini namanya adalah ketakutan. Penelitian medis menunjukkan bahwa manusia bisa mengalami kematian akibat rasa takut. Perasaan takut yang tidak diatasi juga dapat menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh dan kesehatan mental seseorang. Iblis ingin agar kita hidup di bawah kendali ketakutan. Tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Tuhan mau agar saudara dan saya tidak hidup dalam ketakutan. Dalam Alkitab tercatat ratusan kali firman Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi apapun dalam hidup kita, Tuhan menghendaki agar kita tidak takut, saudara. Hadapi segala sesuatu dengan iman dan kebergantungan pada Tuhan. Tentu kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan sengaja menantang bahaya dan maut. Tuhan menaruhkan kepada setiap kita Roh Kudus-Nya yang memberikan kepada kita hikmat dan tuntunan bagaimana kita harus melangkah dan hidup di dunia ini. Selama rencana Tuhan bagi kita di bumi ini belum selesai, kita akan disertai dan dijagainya hingga kita mencapai penggenapan atas rencana Tuhan. Situasi dunia ini boleh mencekam, tapi hati kita, saudara, jangan dikalahkan. Milikilah keberanian dan iman dalam Tuhan yang memimpin dan mengatur hidup kita. Ilmu pengetahuan tidak membuat orang terbebas dari ketakutan. Banyak orang yang semakin berilmu justru semakin takut. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Tuhan akan selalu kuat dan bersukacita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan setiap hari. Lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan, supaya hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan berarti bahwa kita menyadari adanya tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kembali mengingatkan kami untuk tidak takut, tetapi selalu percaya dan menjalani kehidupan ini dengan iman kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, singkirkanlah ya Tuhan setiap rasa takut dalam hati kami, dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan.
Penuhi kami dengan roh-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan. Pimpinlah hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Dan Engkau membimbing kami Tuhan, sampai menggenapi rencana-Mu bagi kami di dunia ini. Ampunilah kami akan dosa kami, dan kuduskanlah selalu hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.